Izin bertanya terkait tenaga kerja asing. Jadi begini, ketika kita mempekerjakan tenaga kerja asing, apakah bisa dipekerjakan sebagai tenaga kasar dan posisi atau jabatan apa saja yang boleh diduduki dan dilarang sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah? Terima kasih. Oh, di sini ditulis nih dari Pak David Andreas Gultom. Pak Davidnya hari ini hadir nggak nih? Nggak tahu ya. Baik, tenaga kerja asing. Mengenai tenaga kerja asing, Bapak Ibu, itu ada di dalam Kepmen ya, atau peraturan menteri atau keputusan menteri ya. Itu nomor 228 tahun 2019 kalau nggak salah. Coba nanti dilihat. Silakan take note dulu. Kepmen atau Permen 228 tahun 2019 tentang jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Nah, itu adalah perundangan terakhir yang saat ini masih berlaku mengenai tenaga kerja asing. Di dalam produk hukum itu semua ketentuan yang dahulu tersebar dalam produk hukum kecil-kecil itu dijadikan satu, sehingga tebalnya khusus Kepmen itu 228 2019 kalau nggak salah 160 sekian halaman kalau nggak salah ya. Dan di sana dirinci satu persatu jenis industrinya, kemudian nama posisi yang diperbolehkan dan sebagainya. Ya. Saya pernah melihat secara sepintas dari awal sampai akhir. Saya tidak menemukan adanya pekerja kasar, pengaduk semen, pengangkat batu, misalkan penggergaji kayu, misalkan. Saya tidak menemukan jabatan itu di dalam Kepmen 228 tahun 2019. Tidak menemukan jabatan itu sebagai jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Artinya, posisi-posisi yang tadi disebut sebagai tenaga kasar itu tidak ada. Karena semuanya isinya, Bapak dan Ibu, di dalam Kepmen itu manajer, ahli ini, manajer itu, ahli ini, ahli itu gitu. Jadi nggak ada tenaga pengaduk semen, pengangkat pasir, tenaga nyetir dump truck misalkan, supir dump truck, nggak ada di sana. Ya. Begitu, saya pikir sudah bisa menjawab. Nanti silakan dilihat isi peraturan perundangan. Selanjutnya, berkaitan dengan IR. Ada fenomena akibat kondisi pandemi COVID-19, yakni tawaran resign demi efisiensi jangka panjang. Jadi karyawan diberikan surat perjanjian apabila target tidak tercapai dalam 3 bulan berturut-turut, maka karyawan diberikan opsi resign. Tentunya dengan tambahan tunjangan sebesar berapa kali gaji bulanan, tapi lebih kecil dari uang pesangon waktu PHK. Apakah hal ini benar secara hukum? Karena kan karyawan bisa menerima atau menolak tawaran ini. Ya, betul. Yang pertama, di kalimat pertama, tawaran resign demi efisiensi jangka panjang. Artinya di sana ada offering, ada tindakan penawaran. Karyawan, mau nggak kamu resign? Ini perusahaan agak goyang nih. Yuk kamu resign aja, aku kasih nih duit sekian dan sebagainya. Ya. Kalau tawarannya seperti itu, memang ada dua pilihan dan memang si karyawan bisa memilih ya atau bisa memilih tidak. Dan tawaran seperti itu saya menyarankannya untuk tidak menggunakan alasan resign atau tidak menggunakan alasan pasal 162 Undang-Undang 13. Karena tawaran resign ini bisa dibenturkan dengan pasal 162, yaitu kata kuncinya adalah tadi yang dibahas, sukarela. Kalau tawaran resign ini posisinya memojokkan karyawan, maka berkemungkinan untuk digugat balik di kemudian hari dengan alat bukti bahwa ini bukan sukarela. Ya, sehingga nanti perusahaan malah terjadi kurang bayar pesangon. Ya.
Nah, yang saya sarankan jangan pakai tawaran resign, mending bikin apa namanya pensiun dini, refreshing dan sebagainya. Ya. Kemudian baru di alinea keduanya, kalau target ini adalah kondisi yang berbeda nih menurut saya. Surat perjanjian kalau target tidak tercapai dalam 3 bulan, maka diberi opsi resign. Tapi dikasih uang tetap lebih kecil dari pesangon. Nah, kondisi yang di alinea kedua ini memang kondisi yang sering saya temui di dalam perusahaan hari ini. Ya. Dan ini tetap saja menjadi kondisi yang tidak benar. Ya. Bapak Ibu semua, ini tetap menjadi kondisi yang tidak benar, tidak comply, dan tetap melanggar perundang-undangan. Ya, tetap melanggar perundang-undangan yang berlaku. Karena tadi pasal 162 itu kata kuncinya cuma satu, yaitu sukarela. Kalau nggak ada suka dan rela, ya tentu nggak memenuhi pasal 162. Ya. Kalau karyawan menerima, ya silakan saja seperti yang saya bilang. Kalau karyawan menolak, itu tetap haknya karyawan untuk menolak. Ya. Begitu tentang nomor 13.